Kalau di elko tegangan tinggi ini sudah ada tegangan kisaran antara 200 sampai 300 volt. Berarti sistem penurun tegangan ataupun rangkaian penurunan tegangan seperti yang saya simbolkan di angka 1 ini ataupun nomor 1 ini berarti tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Areobi. Pada kesempatan kali ini ada request untuk dibuatkan sebuah tutorial cara mengetahui kerusakan pada driver lampu LED seperti yang saya pegang ini teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai agar lebih memudahkan kita untuk mencari kerusakan. Driver ini akan saya bagi menjadi 3 tahapan teman-teman, seperti ini saya tuliskan ini. Di sini saya bagi bagian penurun tegangan, saya singkat PT. Lantas yang kedua adalah DC converter, yang ketiga adalah beban, itu adalah LED boardnya seperti ini. Karena yang kita bahas adalah driver, jadi kita tidak membahas di bagian bebannya. Oke, di bagian penurunan tegangan itu di driver lampu LED itu hampir sama seperti jenis lampu CFL teman-teman. Ada RF di sini, resistor fuse, langsung masuk ke dioda bleed ini menggunakan jenis IC SMD. Keluar dari output dari dioda SMD ini sudah berubah menjadi tegangan searah ditampung pada elko tegangan tinggi ini, maka ini sudah ada simbol plus dan min. Jadi elko tegangan tinggi ini sebagai penampung sementara. Agar memudahkan kita untuk mencari kerusakan, kita cek terlebih dahulu di bagian elko tegangan tinggi ini teman-teman. Kalau di elko tegangan tinggi ini sudah ada tegangan kisaran antara 200 sampai 300 volt. Berarti sistem penurun tegangan ataupun rangkaian penurunan tegangan seperti yang saya simbolkan di angka 1 ini ataupun nomor 1 ini berarti tidak masalah. Di bagian penurun tegangan kondisinya masih oke. Jadi kita tidak perlu mengecek air fuse, mengecek dioda, ini tidak perlu. Kita cukup mengecek di bagian elko tegangan tinggi. Oke, cukup mudah teman-teman. Jadi hanya itu saja. Kalau kita cek di bagian kaki negatif dan positifnya dari elko tegangan tinggi ini sudah ada tegangan kisaran 200 sampai 300 volt, dipastikan rangkaian penurun tegangan atau yang langkah nomor 1 ini oke, tidak ada masalah. Jadi kita tidak perlu melakukan pengecekan. Lantas yang kedua adalah di DC converter. Di DC converter ini akan ada namanya trafo, itu pasti kalau di driver LED. Ada induktor, ini lilitan. Lantas ada juga ini dibantu kapasitor filter ataupun milar, ini juga sebagai filter. Lantas di baliknya ini ada dioda, ini dioda menuju ke Vout nya teman-teman. Lantas ada IC MOSFET, ini ada yang berupa transistor, ada juga yang berupa IC MOSFET semacam ini. Kakinya biasanya 8 teman-teman ini untuk di lampu. Oke, cara mengetahui bahwasanya pada driver ini ataupun DC converternya ini masih nyala itu gimana caranya? Sangat sederhana teman-teman. Kita cukup mengukur tegangan di bagian ini dioda Vout nya ini. Kalau kita ukur di sini nggak keluar, pasti rangkaian DC converter ini bermasalah. Bisa di IC MOSFET nya ini, bisa juga di RSMD nya ini juga bermasalah. Jadi ada 2 langkah yang paling mendasar teman-teman, yang tadi pengecekan di elko tegangan tinggi. Lantas yang kedua adalah untuk pengecekan di DC converter sebelum menuju ke Vout ataupun ke beban, kita cek di dioda ini. Ini biasanya memang rata-rata menggunakan SMD teman-teman. Ada yang menggunakan jenis M7, ini nggak kelihatan ini. Nah, ini kelihatan. Ada yang menggunakan jenis SS, ini menggunakan SS, kode SS. Ini biasanya M7 teman-teman, rata-rata yang dipasang di sini.
Untuk mengetahui tegangan kita bisa mengukur dari sini. Ini yang ada gelangnya ini artinya adalah positif, dan yang di sini negatif. Ini tegangannya kurang lebih kisaran antara 200 sampai 300 sama teman-teman. Tapi biasanya di sini tegangannya kan lebih kecil. Misalkan di sini 288, mungkin sekitar sini 270-an, kurang lebih seperti itu. Karena pada waktu pengecekan kita tidak menggunakan beban. Dan tegangan di sini pasti akan sama di tegangan Vout-nya ini. Jadi menuju ke beban. Jadi dua langkah itu teman-teman untuk mengecek driver lampu LED ini. Untuk mencari kerusakannya kita mengecek dua bagian sudah bisa mengetahui. Kalau dicek di bagian dioda out-nya ini ternyata tidak ada tegangan, kerusakan bisa bersumber pada ini IC MOSFET-nya ini. Resistornya mungkin ada yang terbakar ataupun gosong. Atau mungkin juga trafonya ini putus, bisa. Tapi yang saya alami jarang sekali teman-teman. Jadi dari rangkaian DC converter ini trafo terbakar juga pernah, itu kan sangat jarang sekali. Yang sering kita dapati kerusakan itu kalau di DC converternya itu biasanya yang sering di sini teman-teman, di elko filternya ini ataupun kapasitor filternya ini. Ini jadi sebelum masuk ke beban ke LED-nya, ini akan difilter terlebih dahulu dengan menggunakan ini elko filter ini. Ini sebagai perata ataupun juga penyempurna tegangan sebelum dibuang ke beban. Dan jenis semacam ini tidak harus menggunakan elko ini teman-teman. Kadang juga ada yang menggunakan ini ke kapasitor non polar semacam ini, bentuk SMD juga. Ini walaupun kecil ini sama, ini fungsinya sebagai pump filter. Ini sama, pump filter tegangan ataupun perata tegangan. Jika kita sudah bisa membedakan itu ataupun memilah-milah teman-teman di bagian driver ini, kita akan sangat mudah sekali untuk memperbaikinya. Jadi kita tidak perlu melakukan pengecekan ke semuanya. Untuk kerusakan di DC converter, kalau trafo misalkan teman-teman, ini misalkan mati, biasanya terbakar. Ciri-ciri yang menonjol biasanya itu baunya, biasanya itu sudah terasa bau terbakar. Walaupun kita cek pakai multi ini tetap berjalan, tidak putus, tapi itu biasanya putus di dalam teman-teman. Ataupun ciri-ciri trafo ini sudah mulai rusak, biasanya berderik, ada semacam bunyi teman-teman ini. Jadi trafo ini kalau sudah mau rusak ada semacam bunyi berderik gitu. Ini ciri-ciri mau rusak juga. Tapi kalau rusak biasanya ditunjukkan ini gosong-gosong ataupun bau terbakar. Walaupun teman-teman sudah mengecek di kakinya tidak putus, tapi trafo memang tidak bisa diukur dengan multi. Memang lebih akuratnya kita pasang pada driver lain yang nyala, baru kita bisa mengetahui. Tapi dari ciri-ciri bau atau secara fisik terbakar kita sudah bisa mengetahui. Jadi yang sering terjadi kerusakan teman-teman yang perlu diperhatikan di driver lampu LED adalah di kapasitor filter Vout-nya, lantas di ini apa itu di elko tegangan tinggi. Ini yang sering biasanya dua ini sering bermasalah. Kalau ini bermasalah teman-teman dampaknya ke LED board. Itu ke LED board ini biasanya sering putus. Jadi kalaupun kita ganti berulang kali ini sering putus, ini bisa disebabkan oleh kapasitor filter ini karena perata tegangannya atau penyempurna tegangannya bermasalah. Oke teman-teman, mungkin bagi yang request mudah-mudahan bisa dipahami cara mencari kerusakan di driver lampu LED, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bisa menjadi bahan referensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.